30%. 30% 1 bulan. Nabung di bank mana bisa, teman-teman? Ya kan? Nggak bisa. Makanya saya selalu bilang, jangan terlalu serakah. Salam super semuanya. Balik lagi di channel Surya Utama Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas saham Bank Syariah Indonesia, yaitu yang disingkat BSI. Ya, BSI ini adalah salah satu saham gabungan antara 3 perusahaan BUMN, yaitu BNI, BRI, dan Mandiri Syariah. Ya, jadi BSI ini memang baru ada di Bursa Efek, dan inilah penggabungan antara 3 perusahaan syariah BUMN yang ada di Indonesia. Jadi ini salah satu perusahaan BSI syariah perbankan terbesar ya di Indonesia gitu. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini gue ingin review tentang bagaimana sih sebenarnya BSI ini untuk kedepannya gitu ya. Karena banyak banget yang nanya ke saya tentang BSI ini, mengapa sih BSI ini drop gitu loh, sampai downtrend, dan downtrendnya pun cukup signifikan teman-teman ya, karena cukup pengaruh lah ya secara psikologis ke teman-teman yang pegang saham ini gitu ya. Oke, kita mulai saja teman-teman semua ya. Pada perdagangan terakhir kemarin di hari Jumat 14 Januari 2022 teman-teman semua. Ya, bentar saya arahkan ke sana dulu teman-teman. Bentar ya. Kemarin itu dia itu, bentar ini saya taruh sini ya. Nah, ini dia. Kemarin itu dia itu hari Jumat itu dia open di harga 1.600-an. Ya, 1.600-an, open di 1.615.000 kemarin ya teman-teman semua. Terus naik dia sampai level tertingginya itu di 16.000, maaf, mau dikoreksi, 1.620 perak ya. Jadi cuma naik ya 5 poin ya, dari 1615 ke 1620 teman-teman semua ya. Lalu dia drop ke level 1550. Dia sempat turun juga ke 1550. Lalu dia naik lagi dan ditutup di harga 1.585 di situ. Dia kemarin ditutupnya di 1.585. Ya secara persentase ya dia turun 1,9% atau turun 30 poin dari harga dia pembukaan teman-teman semua. Ya. Itu sekilas informasi dari hari Jumat kemarin. Terus ada yang nanya, bagaimana sih saham BSI ini untuk progresnya untuk ke depan gitu loh. Ya teman-teman, ini saya jelaskan dulu sebelum BSI ini menjadi satu dulu ya. Ibaratnya sebelum merger ya. Nah ini saya kasih tahu teman-teman semua ya, biar teman-teman ini ada sedikit gambaran tentang BSI sebelum dia merger. Nah, sebelum BSI ini merger, dia itu memiliki harga tertinggi di 678 teman-teman. Ini saya tandain ya teman-teman semua. Ini, nah, bentar ya. Nah, saya warnakan kuning. Nah, teman-teman bisa lihat semua di sini ya, teman-teman. Oke, bentar. Nah, nih. Dia itu sebelum merger, harga tertingginya itu yang teman-teman lihat ini adalah 678 perak gitu loh. Jadi ini terjadi di bulan apa nih? Nah, saya buka dulu zoom ya biar teman-teman lihat semua. Nih, di bulan September. Agustus ke September itu terjadi harga tertinggi dia 678 perak sebelum merger. Ya.
Jadi sebelum namanya BSI ini yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI ya teman-teman semua ya. Jadi dulu sebelum BSI itu namanya BRI Syariah, bukan Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi dulu tuh harga tertingginya di 678 sebelum dia merger. Ya, jadi teman-teman tahu nih sebelum merger harganya berapa sih tertinggi dia di saham dia itu? Ternyata di harga 678 ya. Itu di harga bulan Oktober menuju September di 2018. Ya teman-teman nih, teman-teman bisa lihat historical tahunnya ini saya kasih tahu teman-teman semua. Nah, lalu di situ pun dia tuh memang ngambil downtrend teman-teman. Dia downtrend. Jadi waktu dia sampai ke level 678 perak itu, dia tuh downtrend. Downtrend habis dia sahamnya waktu itu. Bagi waktu itu ada Covid, teman-teman, ya. Jadi harganya pun terpelanting jauh. Ya, teman bisa di gambar ini, ya. Dia itu sampai ke level 1000 mohon maaf 132 perak. Kita bisa lihat ya harganya ya. Tuh, ini saya kasih tahu harganya. Ya, teman-teman. Jadi sebelum dia itu apa namanya? Sebelum dia mengalami merger, ini sebelum merger ya teman-teman semua ya, dia pun jatuh teman-teman harganya ya, dan tuh harganya lumayan ke 1032 perak gitu. Maaf. Jadi teman-teman tahu nih, dia tuh sebenarnya sahamnya nih bagaimana sih gitu loh. Ini saya kasih tahu teman-teman semua ya. Jadi biar teman-teman tahu semua gitu loh. Jadi nggak asal beli saham bagi dengar kata-kata orang. Nah, teman-teman bisa lihat nih secara gini, secara global ya. Tuh memang secara global, secara keseluruhan, mohon maaf teman-teman. Nah, teman bisa lihat nih secara keseluruhan sahamnya tuh. Memang dulu itu memang harganya di level bawah teman-teman, di 600-an tuh. Tapi kan waktu merger sahamnya luar biasa naiknya teman-teman ya. Teman bisa lihat di grafiknya ini saya perluas lagi. Memang sangat signifikan kan teman-teman. Sangat signifikan dan sangat signifikan sekali menurut saya. Jadi dari 600 perakan jadi 1000-an itu kan lumayan banget teman-teman. Cuannya berapa persen gitu ya. Cuman ya namanya juga saham apapun bisa terjadi gitu kan ya. Nah, ini dia waktu itu jatuh banget drop teman-teman dari 600 ke sampai ke 132 perak. Nih, ya teman-teman. Nih, teman-teman ya. Nih sempat drop ke sini dia tuh. Namun waktu itu emang saya udah yakin bahwa sebenarnya waktu itu memang wacananya sudah sangat kencang waktu itu bahwa pemerintah Republik Indonesia ingin menjadikan bank-bank BUMN itu menjadi satu. Waktu itu memang isunya sangat besar waktu itu. Makanya waktu itu ya saya pun naruh di sini juga waktu itu dan lumayan juga untungnya. Nah, cuman saya waktu itu nggak menyangka juga teman-teman dia bisa sampai ke level 4000. Tuh. Ini di 2021 nih dia levelnya saya pun sampai kaget dia bisa tembus sampai 4000 waktu itu. So, level 4000 tuh 4000-an dia 2021 nih ya. 2021 tuh. 2021 Januari nih dia Januari sempat ke 4000. 2000 berarti 2021 sananya lagi berarti 2000. Bentar, ya. Iya benar berarti 2021 ya tuh. Sekarang kan 2022 tuh. Ya. Tuh. Dia 2001 pernah ke 4000. Saya pun kaget. Wah, mereka 4000 ya teman-teman semua gitu. Memang waktu itu memang sifatnya lagi uptrend karena kan waktu itu kan memang baru dijadikan satu waktu itu ya sama pemerintah Jokowi Widodo lewat pengumuman bahwa bank-bank BUMN syariahnya itu menjadi satu. Makanya wajar investor naruhnya besar waktu itu dan dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan semua. Namun saya pun sebagai investor ya itu saya wajar ini pasti publik pasti ambisius untuk beli sahamnya gitu. Ya, jadi saya pun waktu itu bilang, kayaknya nggak mungkin nih dia tembus sampai goceng gitu, 5000. Nah, ternyata benar teman-teman, dia tuh drop banget ya. Dia drop banget sampai ke nih teman-teman ya.
Nih 1700 tuh. Dia sempat drop ke sini juga nih 1700 teman-teman nih ya. Saya kasih tandain ya teman-teman nih. Juga drop sini teman-teman. Jadi apa ya? Kalau kita main saham itu ya kita harus pinter-pinteran teman-teman. Nih sini nih tuh ya teman-teman bisa lihat ya, ini jelas ya. Nih tuh jelas ya. Nah, itu jelas ya teman-teman ya. Jadi main saham pun kita pun harus pinter-pinteran teman-teman. Jadi jangan asal apa ya? Jangan asal ikut orang, ikut temen itu jangan ya. Itu selalu saya bilang. Bagi ikut Telegram. Itu jangan teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat nih dia pernah drop juga ke 1700 teman-teman. Teman-teman pikir kalau teman-teman beli di sini ya di harga segini 4 ribuan. Bagaimana teman-teman jantungnya tidak deg-degan gitu. Ibadah tegang gitu kan. Jadi, misalkan teman-teman di sini nih, ini harga tertinggi dia. Ini harga tertinggi setelah dia merger ya. Tuh, teman ya. Oke sih, saya kasih unjuk ke teman-teman agar teman-teman tahu nih. Tuh ya. Ya. Nih, tuh. Sempat ke 4000 teman-teman di harga sini nih. Nih. Kalau teman-teman nggak pakai stop loss atau tingkat kerugiannya bisa kita terima. Sekarang ke harga terus dia waktu itu dia sempat ke 1700 nih. Itu bagaimana bisa balik ke 4000-nya kan? Itu kan waktu lama tuh teman-teman. Makanya di YouTube saya itu saya selalu bilang kalau memang kita mau jadi investor pun pasanglah stop loss gitu. Karena itu basic. Kan itu dasar dalam kita memulai suatu main di saham ini, teman-teman. Ya, jadi itu penting banget, penting banget saya bilang penting sekali bahwa kita perlu menerapkan itu. Ya, teman-teman. Nah, jadi biar kita tuh tidak terlalu rugi juga gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak pasang stop loss, dimin aja gitu. Beli di 4000, wah, itu apalagi beli lotnya gede ya. Wah, itu saya pasti pun jantung saya berdebar-debar itu ya, karena berat juga gitu ya. Itu. Itu. Nah, terus dia sempat naik teman-teman ya. Ini dia sempat naik lagi. Tuh. Cuman dia tuh nggak sampai level tertinggi teman-teman. Dia nggak bisa balik lagi ke situ. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Nih ya, tuh dia nggak bisa di stop. Karena saya pun waktu dia naik dia bisa tembus ke level 3000 loh. Ternyata enggak dia. Downtrendnya nggak sampai level itu. Dia downtrend lagi. Dia uptrendnya nggak sampai level itu 3000 ya, mohon maaf. Nggak sampai ke level 3000 teman-teman. Nggak sampai nih dia nih. Dia nggak sampai nih ke level ini, cuma sampai level berapa sih ini? Nggak sampai. Feeling saya dia sampai ke situ. Ternyata nggak sampai dia. Dia cuma sampai ke level ini nih. Nih 2800. Tuh nggak sampai dia ke 3000 teman-teman. Nggak sampai dia gitu. Jadi ya memang gini gitu loh, main saham itu memang gini gitu loh. Dia aja nggak sampai level 3000. Padahal waktu itu saya bilang ke level 3000 lagi nih, ternyata nggak bisa dia. Nah, terus dia terus downtrend teman-teman. Dan kemarin klimaksnya ya sampai ke harga terakhir itu di 1585 nih. Harga tutup kemarin kan di 1585 gitu ya. Jadi memang apa ya? Memang agak-agak dalam juga gitu loh downtrend. Dan saya prediksi pun ini sifatnya masih downtrend teman-teman. Itu kalau dari saya ya. Karena dia ini udah tembus nih 1700 udah tembus teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat nih 1700-nya. Kan di sini nih harusnya nih. Nah, di sini nih nggak ada titik balik teman-teman. Tuh. Ya. Jadi teman-teman tahu dia tuh nggak ada titik balik di situ. Tuh. Tuh, dia nih harusnya di sini ada titik balik seharusnya. Karena kan dia pernah harga terendah di level itu. Ternyata jeblos. Teman-teman jeblos terus ke 1500-an harganya. Jadi dia jebol. Jadi supportnya jebol teman-teman. Teman harus tahu itu. Kalau supportnya jebol, itu kemungkinan dia jebol lagi nanti gitu loh. Nah, bisa jadi itu aja ke 1100 teman-teman. Karena situ ada support kuat juga 1100 tuh. Ya. Jadi ini saya udah tanda-tandain nih. Tuh. Ya teman-teman, jadi supportnya itu di 1100 itu kuat banget gitu loh.
Makanya seremnya kan berharapnya kan nggak ke 1100 ya, karena kan kalau ke 1100 kan tuh di dalam banget tuh trennya gitu. Kayak serem juga nih karena sahamnya masih downtrend. Jadi kalau buat teman-teman yang wah ini bakal naik, tidak ada yang pasti di investasi saham kapan naiknya gitu ya. Karena baik lagi semua faktor tuh sangat mempengaruhi gitu loh. Kebijakan pemerintah, peraturan dari regulasi berwenang itu sangat penting, berpengaruh teman-teman. Nah, terutama bank syariah ini juga gitu loh. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini memang waktu itu memang lagi booming, dia naiknya sampai 4.000, nah, terus downtrend ke 1.700 gitu loh. Ini menurut saya memang cukup dalam. Dalam banget teman-teman ya. Dalam sekali, maka itu penting banget bagi teman-teman tahu mengetahui candlenya ini. Nah, lalu juga saya ingin bilang ke teman-teman yang masih memiliki saham Bank Syariah Indonesia ini atau BSI ini, ya lebih baik ya, kalau saya boleh kasih saran dan masukan, itu harus misalkan yang udah entry di atas ya gimana ya, paling cuma sabar aja sih ya. Kalau jangan pakai stop loss gitu loh, karena sayang kalau dia jual, itu sangat sayang sih, karena lossnya akan sangat besar teman-teman semua ya. Nah, terus kalau rekomendasi berarti gimana Om? Entry-nya kapan ya? Di posisi kapan nih yang tepat nih buat entry saham ini gitu. Nih, tarik ya teman-teman ya nih. Saya tarik dulu tadi. Tarik ya teman-teman. Ini saya udah kasih tanda teman-teman. Tapi ntar dulu ya teman-teman ya. Ini lagi saya usahain ke bawah dulu. Ntar. Nah, sulit kayaknya ke bawah nih. Taruh. Nah. Nih, kalau buat teman-teman yang mau entry di berapa sih? Nih, kalau saran saya, ya kalau mau entry itu di level berapa? Nih ya. Kalau saran saya itu di level 1325, teman-teman. Jadi, teman-teman yang mau entry masuk di saham ini pasang pending order atau PO di level 1300-an lah ya. 1300-an pasang di situ. Terus jangan lupa pasang stop loss-nya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu di 1100 gitu. Jadi pasang stop loss-nya di situ, teman-teman. Ya, jadi teman-teman biar bisa tidak terlalu rugi gitu loh. Itu sangat penting, teman-teman, gitu loh. Jadi teman-teman main tidak asal entry jangan, itu bahaya gitu loh. Karena kita penting namanya memanajemen uang kita gitu loh. Ya, teman-teman ya. Terus TP-nya di posisi apa ya gitu ya. Kalau saya jujur saya nggak bakal maruk nunggu sampai ke 2000 nih. Nih ini kan saya kan udah bikin nih kemungkinan pantulannya kemana. Kalau saya sih yakin kalau dia misalkan uptrend dan tidak ada namanya masalah gitu loh perusahaan ini, terus bagus dan investornya bagus. Kalau secara pribadi 2000 sih bisa kalau saya. Ya guys sih 2000 aja bisa balik lagi ke situ. Cuman saya bakal masang TP take profit, keuntungan yang saya ambil itu di level 1800 ya teman-teman. Jadi saya akan ambil level di situ. Jadi entry di 1300, stop loss di 1100, TP di 1800 ya teman-teman. Itu. Karena apa? Kalau hajar sekarang karena sifatnya masih downtrend nih. Teman-teman bisa lihat nih jarak jauh tuh. Ini saya besarkan ya, tuh. Ya. Nih tuh. Sifatnya masih downtrend saham ini. Jadi kalau teman-teman masuk di sini, ini agak serem. Kalau teman masuk ke sini tiba-tiba jebrot lagi itu agak serem. Takutnya downtrendnya, karena kalau saya prediksi ini bisa ke 1100 tuh teman. Kalau saya prediksi ya, saya review ini bisa ke 1100 juga. Makanya saya tunggu dulu nih 1300 nanti bisa nggak nih? Kalau kena saya pasang beli di situ. Misalkan dia turun ke 1100, saya lihat lagi. Kalau dia turun lagi saya lepas gitu. Yang penting saya tuh 1100 sampai ke 1000 tuh pasti saya pasang stop loss di situ gitu. Dan saya TP di 1800 walaupun saya yakin dia bisa balik ke level 2000 kalau misalkan dia uptrend ya. Tapi kalau misalkan sifatnya masih downtrend memang serem
teman-teman ya. Maka teman-teman harus paham dulu nih gitu konsep dasarnya, bahwa pentingnya kita pasang stop loss. Penting banget. Walaupun banyak orang ngomong, udah beli aja sahamnya, jangan lihat-lihat. Itu lagi gimana ya? Bukannya saya mau bilang komentari atau apa, cuman bagaimana ya? Kita kan taruh uang ya teman-teman ya. Kita taruh uang, ya kalau kita lihat uang kita minusnya besar kan, secara psikologis kan ya teman-teman ya, itu berpengaruh gitu loh ke mental kita kan, gitu. Itu sangat pengaruh walaupun tuh pakai uang adem juga ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman semua, pentingnya pasang stop loss, penting sekali ya. Itu selalu ajarkan, penting. Pasang take profitnya pun penting. Jadi teman-teman jangan maruk juga main saham, jangan terlalu ambisius untung besar nggak usah. Kita nggak perlu untung besar, untung 2%, 1,5% satu hari aja itu udah cukup lumayan teman-teman. Ya kalau misalnya 1% satu hari, kali aja 20 hari dalam kalender ya teman-teman ya, itu teman-teman udah dapat 20%. 20% satu bulan. Nabung di bank mana bisa teman-teman, ya kan? Nggak bisa. Makanya saya selalu bilang, jangan terlalu serakah gitu. Jadi yang nonton YouTube saya ini, saya selalu mengingatkan bahwa pentingnya untuk tidak serakah ya. Jadi buat teman-teman semua, tadi saya kasih tahu entry di 1300, pasang pending order, stop loss di 1100 atau di 1000, TP di 1800 ya. Karena mengapa pasang pending order? Pending order atau PO karena sifatnya saham ini masih downtrend. Jadi agak-agak serem misalnya teman hajar dengan berdasarkan kepercayaan, ternyata candlenya kalau lihat dari jarak begini memang masih downtrend gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih, breeze ini indikasi sahamnya masih sangat besar turun. Buat teman-teman yang masang yang sudah terlanjur beli di harga 2000-an ya. Apalagi di 4000. Saya cuma bisa bilang sabar, tunggu saja, karena kalau dilepas pun apalagi lotnya besar ya, pasti lossnya pun besar. Saya yakin banget itu. Saya selalu bilang pentingnya ya pasang stop loss ya. Ya semoga aja yang pegang saham BSI ini yang di atas ini ya, yang di level-level 2000-an, 3000-an, 4000-an, semoga ya tetap tahan gitu psikologisnya ya, karena memang sahamnya masih downtrend. Buat teman-teman yang mau masuk, yang tadi saya kasih tahu tadi ya. Oke teman-teman semua, sekian ya YouTube saya kali ini tentang saham Bank Syariah Indonesia. Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu sukses, dan selalu mendapatkan profit yang maksimal, konsisten yang penting ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton, dan see you. Bye.